Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polycherry Onitsuga ukuran D30. Untuk hakpennya di sini kita menggunakan ukuran 3,5 sampai 4,5 atau nomor hakpennya 5 dan 6 seperti ini. Di sini aku menggunakan merek Tulip. Kemudian untuk beratnya 100 gram, panjangnya 140 meter ya. Nah, langsung saja di sini kita membuat alas. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 12 rantai atau sesuai dengan kelipatan 2. Nah, di sini kita sudah membuat 12 rantai. Sudah sesuai dengan kelipatan 2. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau ingin lebih pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2. Setelah selesai dengan kelipatan 2, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 13 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Seperti ini. Lanjut membuat SC di setiap lubang rantai. Sudah sampai di ujung rantai seperti ini. Kemudian kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC bolak-balik sebanyak 34 baris atau sesuai dengan kelipatan 2. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-34. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Di sini aku membuat versi yang berbeda dari alas sebelumnya yang kita buat. Nah, saatnya kita membuat pondasi yang pertama, tapi sebelum itu jangan lupa kita hitung dulu untuk lubang bagian panjangnya ini. Sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum? Jika belum genap dengan kelipatan 2, nanti bisa kita tambah atau kurangi ya untuk membuat SC bolak-baliknya. Dan tadi ini sudah aku hitung, totalnya sudah ada 34 lubang. Nah, saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC di lubang tepi alas yang ini. Langsung saja untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir ya. Nanti kita masuk di bagian akhir untuk lubang tepi alas yang ini. Langsung saja membuat SC di setiap lubang. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama. Kita isi dengan 2 SC.
Lanjut membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang kedua, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang ketiga, kita isi dengan 2 SC. Kita lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu untuk SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 2, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 92 SC. Jika dibagi 2 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita tinggal membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Di bagian lubang tepi alas juga kita isi dengan 1 SC di setiap lubang ya. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di bagian pondasi kedua awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian pondasi kedua akhir. Ini sudah sampai di pondasi kedua yang awal ya. Seperti ini untuk alas yang kita buat. Sekarang saatnya kita membuat motif di baris pertama. Kita slip stitch di bagian lubang yang awal. Membuat 3 rantai. Seperti ini. Kaitkan. Kita ambil benang di lubang yang sama. Kaitkan, ambil di lubang selanjutnya. Kaitkan, ambil di lubang selanjutnya. Jadi kita masuk di 3 lubang. Seperti ini. Setelah itu kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lalu membuat 1 rantai. Kaitkan, ambil benang di lubang yang sama di motif yang telah kita buat di lubang yang ini. Kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya. Kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Membuat 1 rantai. Kaitkan, ambil benang di lubang yang sama di motif sebelahnya. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Membuat 1 rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama dengan motif sebelahnya. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya.
Kaitkan masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di motif pertama baris terakhir. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian terakhir baris pertama. Di sini kita sudah pengambilan benang sebanyak 2 kali, dan untuk yang ketiga kita masuk di bagian motif yang awal di baris pertama di lubang yang ini ya. Nah, seperti ini. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang motif yang atas, lubang yang ini. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Kita masuk di baris yang kedua, kita slip stitch di lubang selanjutnya, di lubang motif. Membuat 3 rantai. Masuk di lubang yang sama, ambil benang. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya, ambil benang. Masuk di lubang selanjutnya, ambil benang. Jadi pengambilan benang sebanyak 3 kali. Untuk 3 rantai yang awal di sini tidak kita hitung ya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang motif yang sama. Kaitkan, masuk di lubang motif selanjutnya. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya. Setelah pengambilan benang sebanyak 3 kali, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya. Sudah pengambilan benang sebanyak 3 kali, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian baris kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif baris kedua. Nah, sudah pengambilan benang sebanyak 2 kali. Kaitkan, untuk pengambilan benang yang ketiga kita masuk di lubang yang sama dengan motif yang awal di baris kedua ya, di lubang yang ini. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Setelah itu kita slip stitch di lubang motif yang awal di baris kedua. Nah, seperti ini. Setelah itu kita slip stitch di lubang selanjutnya, membuat 3 rantai. Nah, 3 rantai ini tidak kita anggap, masuk di lubang yang sama, ambil benang. Masuk di lubang selanjutnya, ambil benang. Masuk di lubang selanjutnya, ambil benang. Jadi pengambilan benang sebanyak 3 kali. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama. Kaitkan, masuk di lubang selanjutnya.
kaitkan masuk di lubang selanjutnya. Sudah pengambilan benang sebanyak 3 kali, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat 1 rantai. Kaitkan masuk di lubang yang sama, kaitkan masuk di lubang selanjutnya, kaitkan masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir. Kita slip stitch di bagian motif yang awal. Kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Nah, seperti ini. Dan nanti untuk badan tasnya di sini akan aku lipat di bagian sisi kiri dan kanannya seperti ini. Nah, sisa benang ini nanti bisa kita rapikan ya. Sekarang di sini kita akan membuat handle dan bagian penutup tasnya. Ini akan kita simpan terlebih dahulu. Kita siapkan benang. Nah, di sini kita akan membuat handle. Langsung saja membuat slip knot. Setelah itu membuat 2 rantai. Masuk di lubang rantai pertama. Ambil benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, masuk di 2 serat benang yang bawah. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Lalu masuk di 2 serat benang yang bawah. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Masuk di 2 serat benang yang bawah. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah membuat handle, panjangnya kurang lebih ada 150 cm, jadinya seperti ini. Nanti akan kita kaitkan di bagian sisi kiri dan kanan seperti ini. Nah, setelah jadi, di sini kita akan membuat penutup tasnya. Kita siapkan benang, langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 11 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Di setiap lubang kita isi dengan SC ya. Setelah sampai di ujung membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang.
seperti ini. Sudah sampai di bagian ujung, lalu membuat satu rantai, masuk di bagian front loop dan lubang bawahnya, membuat SC, masuk di lubang front loop selanjutnya dan lubang bawahnya, membuat SC, masuk di lubang front loop dan lubang bawahnya, jadi masuk di dua serat benang seperti ini, membuat SC, masuk di lubang front loop selanjutnya dan lubang bawahnya, membuat SC. Untuk masuk di bagian lubang bawahnya front loop agak susah ya, jadi pelan-pelan saja. Nah, ini kita lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung ya. Sudah sampai di bagian ujung, membuat satu rantai. Setelah itu masuk di bagian front loop dan lubang back post yang tidak kita isi tadi. Masuk di dua serat benang, kita isi dengan SC. Nah, seperti ini. Lanjut di lubang selanjutnya dan bawahnya. Masuk di dua serat benang ya. Nah, lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC bolak-balik. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah mau sampai di bagian akhir. Ini panjangnya kurang lebih sudah ada 9 cm. Langsung saja kita masuk di lubang SC, kemudian lubang bawahnya. Ambil benang. Seperti ini. Ambil benang, masuk di lubang selanjutnya dan lubang bawahnya ambil benang. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lanjut membuat SC. Jadi kita masuk di 3 serat benang ya, membuat SC. Untuk bagian akhir baris nanti kita sisakan 2 lubang untuk membuat SC together.
Nah, di sini sudah kita sisakan 2 lubang. Kita ambil benang. Sebanyak 2 kali seperti ini. Di setiap lubang kita ambil 1 benang. Jadi seperti ini ya. Tidak perlu dikaitkan. Kaitkan, kemudian kita keluarkan di 3 serat benang. Nah, di sini kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian sisi handle. Nah, untuk sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian penutup bagian dalam ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita rapikan dan langsung saja ini nanti akan kita pasang di bagian tengah badan tasnya seperti ini. Nah, di sini akan kita simpan. Kita membuat magic ring. Membuat SC. Nah, di sini kita membuat 6 SC di lubang magic ringnya. Setelah seperti ini kita tarik serat benang yang paling pendek nanti yang kita lepas. Nah, serat pendek yang ini kita tarik, kita jadikan satu. Kemudian kita slip stitch di bagian SC yang awal. Lalu membuat 2 SC di setiap lubang. Jadi totalnya nanti ada 12 SC untuk baris yang kedua. Lalu kita slip stitch di bagian awal. Nah, seperti ini. Kita sisakan benang agak panjang. Ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian penutup ya, di bagian dalam penutup. Seperti ini. Nah, di sini kita ambil untuk kancing magnetnya. Nah, di sini sudah kita siapkan kancing magnet yang kecil. Untuk bagian kancing magnet yang ini nanti kita pasang di bagian badan tas. Nah, untuk yang tipis ini kita pasang di bagian yang bulat ini ya.
Seperti ini jadinya. Nah, sisa benang ini nanti kita rapikan menggunakan jarum tapestri ya. Dan untuk sisa benang yang panjang ini nanti untuk menjahit di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu dan kita rapikan untuk sisa benangnya. Nah, teman-teman, untuk penutup tasnya jadinya seperti ini. Untuk yang rajutan bulat tadi kita jahit melingkar seperti ini di bagian dalam penutup badan tasnya nanti. Nah, seperti ini ya. Dan di sini juga sudah aku pasangkan untuk kancing magnetnya. Nah, seperti ini. Dan di sini nanti akan kita jahit di bagian baris ketiga dari atas, 1 2 3. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu, kita siapkan benangnya. Nanti kita bertemu saat mau memasang handle-nya ini ya. Nah, teman-teman, seperti ini untuk tasnya setelah kita jahit bagian penutup. Seperti ini ya. Dan untuk bagian dalam. Nah, sekarang akan kita pasang untuk handle-nya. Jadi, kita akan kaitkan di sela-sela antar motif di baris yang kedua. Masuk di bagian sini dan sini. Nah, masuk di sela-sela motif di baris kedua. Langsung saja. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini ya. Untuk bagian dalam di sini bisa kita beri inner serut. Jika tidak diberi inner pun juga sangat cantik. Dan untuk bagian handle di sini bisa kita serut ya. Bisa kita panjang pendekkan. Seperti ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.